Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Berikut ini adalah video saya dengan live berdiskusi dengan Korudi ya, layar teologi, dan hasilnya ternyata di luar dugaan saya. Ternyata Anda bisa dengar sendiri, ada muncul ternyata semua agama dia yakini katanya masuk surga ya. Semua agama termasuk Islam katanya masuk surga. Juga pluralitas, juga penyembah setan ternyata Jadi juga kita harus bijak masuk aja dalam surga. Makanya dialog oleh karena itu berdebat ini menarik sekali nih. Baik, Mari Pak Rudi Anda ya. bisa simak Terima ya. kasih, Oke, terima kasih. go. Ya, shalom. Baik, kita terima teman yang lain. Madia Channel ya, silakan. Halo, selamat sore. Terdengar suara saya kok? Ya, Halo, terdengar. selamat sore, terdengar. Oke. Selamat Sekalipun sore agak kecil semua. ya, agak kecil, mungkin agak digedein dikit ya, atau dideketin. Oke. Nah, ini kok, terdengar ya? Oke, tes 1 2 tes. Tes 1 Ya, 2. ya. Nah Oke, ini saya sapa dulu ya teman-teman. Selamat sore yang menyimak di channel Korudi ini. Assalamualaikum buat saudara-saudara saya yang mendengar juga ini di seluruh dimanapun. Ya, saya cuma ikut ya mendengar sempat bahasan Korudi itu loh, yang Oh ya. dengan Tamparagi itu yang membahas yang tauhid yang dalam rangka tauhid itu. Masa lupa Ya. Oke. Saya lihat mantap banget Korudi cara membahasnya itu. Wah, itu saya senang banget. Mantap banget cara membahasnya itu yang dengan Tamparagi itu Korudi. Artinya dalam posisi ini saya menilai Korudi sudah paham banget konsep tauhid itu. Saya nilai sudah paham banget, tinggal masalah sifat-sifatnya doang yang mungkin yang belum dipelajari itu, sifat-sifat ketuhanannya. Kalau konsepnya saya lihat sudah mantap cara penjelasannya itu Korudi. Baik. Halo Korudi. Nah, saya ini kan pingin ya berdiskusi lah sama-sama Korudi. Nah, menurut Korudi ya, sejak zaman Nabi Adam kemudian turun ke Abraham, yang penting Abraham ini. Nah, itu kan menurunkan 3 agama nih Korudi ya, 3 agama yang besar ya, 3 agama termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, menurut pandangan Korudi, konsep agama seperti itu Tuhannya sama atau tidak gitu loh. Saya mau dengar dari konsep Korudi aja deh. Bagaimana pandangan Korudi masalah 3 agama dalam konsep Abraham? Iya. Jadi gini, kalau dibilang Tuhannya sama atau tidak ya, kalau dari perjanjian lama sendiri yang dipegang oleh orang Yahudi itu belum sampai pada suatu pemahaman yang lebih jelas tentang Trinitas. Oh iya. Ya, sedangkan di dalam perjanjian baru itu pun juga masih dalam puzzle ya yang belum terjadi secara sistematis. Ya, jadi di sana ada cerita, di sini ada cerita, di sana ada cerita, begitu loh. Ya, di dalam perjanjian baru. Itu baru menjadi sistematis ketika di zaman bapak-bapak gereja itu. Ya, karena memang di situ lebih bersentuhan kepada budaya Helenis dan cara berpikir filosofis Yunani, ya. Jadi di situ mulai kerangka berpikirnya itu sistematis. Ya, nah disitulah kita mengenal bahasa Allah yang memang berbeda kalau dilihat dari konsep pemahaman ya. Ya, pemahaman memang berbeda begitu. Tetapi di dalam kalangan filsuf itu mereka lebih memegang yang namanya filsafat perennial. Ya, filsafat perennial. Jadi kita ini umat beragama cuma ngelihat bias-biasnya doang. Sedangkan sumber cahayanya itu menurut mereka satu. Tapi menurut saya, filsafat perennial ini sifatnya spekulatif. Ya, spekulatif, tidak eksistensial gitu loh. Ya, artinya seorang yang berfilsafat perennial, dia bisa mengiyakan itu. Tetapi secara eksistensial ketika dia menghidupi di dalam hidupnya dia ini, itu dia nggak bisa. Karena ketika dia hidup sehari-hari ini, dia perlu kerangka. Ya, perlu kerangka gitu loh, kerangka yang ada, entah apakah dia tauhid, apakah dia trinitas, ya, atau mungkin monoteis gaya Yahudi misalkan begitu. Ya, jadi begitu Pak Madia.
Oh, jadi menurut Korudi konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu ya, itu artinya masih belum final ya, belum lengkap gitu ya. Informasi di dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama itu artinya informasi Tuhan di dalam ayat-ayat itu belum jelas konsep Tuhannya gitu ya, menurut Korudi. Ya, bagi kita nggak jelas. karena kita sudah melalui zaman yang lebih panjang. Ya, contohnya misalkan melalui budaya sains misalkan, itu kita memang nggak jelas. Tetapi bagi orang pada waktu itu yang cara berpikirnya tuh fungsional ya. Artinya gini. Kalau gue percaya sama Tuhan, ya, terus ya dia hidupnya jadi tidak baik, ya. Kalau dalam Kristen itu jadi tidak mengasihi, gitu. Dia buat apa gitu? Buat apa hidup ini gitu? Jadi lebih fungsional ya, tidak dalam hidup ini. Nggak abstrak itu tuh enggak. Memang lain cara berpikirnya itu, Pak Madia itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari sesuai dengan Matius 5 ya, ayat 17 sampai 19, itu kan Yesus kan menurutkan ajaran Taurat. Nah, jadi yang diinginkan dari Yesus menurutkan Taurat ini dalam segi mananya kalau konsep Tuhannya itu belum jelas, perlu dari kitab Taurat. Jadi dari bukan apanya kitab Taurat ini? Ya, bagi kita ya, bagi kalau kita mungkin tidak jelas. Yang mana gitu? Ya. Bagi kita mungkin tidak jelas ya. Tetapi bagi kita harus coba masuk ke dalam pandangan dunia ya, atau cara berpikir di sana yang memang tidak pernah menggugat Allah itu ada atau tidak ada. Ya, jadi kita harus masuk dulu ke dalam alam berpikirnya itu. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan Taurat ini, yang Matius 5 ini, itu seringkali orang berpikir begini, bahwa Yesus itu hanya sebagai yang memperkenalkan atau mengajarkan ya Taurat itu dan melakukan Taurat itu. Tetapi dia bukanlah pemberi Taurat itu. Padahal di dalam Matius itu diperlihatkan sekali bahwa Yesus itu berotonomi, ya, berotonomi dengan antitesisnya itu, ya, ada tertulis begini, tapi gue ngomong begini loh, ada tertulis begini, tapi gue ngomong begini loh, nah begitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat tidak sebatas Matius 5 dan seterusnya, kita lihat seterusnya, justru malah menonjol sekali bahwa Yesus itu malah yang memberikan Taurat. Bahkan yang selevel dengan Allah itu sendiri. Contohnya ya ketika ada orang kaya yang bertanya gimana caranya dia dapetin hidup yang kekal, ya kan? Nah, terus Yesus bilang, oh, ikutin aja perintah Allah kan? Orang kaya ini bilang, oh, itu masuk, udah gue lakuin semua tuh, katanya dia. Lalu Yesus bilang apa? Kalau lu mau sempurna, nih, dengerin nih, gue ngomong begini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dia Yesus tidak memakai kata-kata ada tertulis, enggak, langsung dia ngomong sendiri bahwa dia itu selevel dengan yang memberikan perintah Allah pada zaman yang pernah lo denger itu misalkan gitu. Tapi sekarang nih gue ngomong begini nih, nah gitu. Jadi otoritasnya itu begitu. Jadi ketika Yesus ngomong Taurat, dia bukan sekedar pengkhotbah Taurat, bukan sekedar pelaku Taurat. Bahkan dia selevel dengan pemberi Taurat itu gitu. Itu begitu, Pak Madia. Jadi ini kok pengajaran yang ingin ditekankan karena meneruskan ajaran Taurat sesuai Matius 17 sampai 19 itu pengajaran apa di dalam kitab Taurat itu yang tidak dihilangkan satu iotapun itu loh. Dalam pengajaran apa? Saya belum tahu nih, Ko Rudi. Pengajaran apa yang tidak dihilangkan gitu loh. Makanya saya belum tahu ini. Ko Rudi mungkin bisa menjawab ini. Yang belum dihilangkan, yang tidak dihilangkan oleh Yesus itu sendiri kan sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19 kan seperti itu. Dia tidak menghilangkan satu iota pun. Nah, dalam hal ini kan karena kalau dibilang konsep Tuhannya itu tidak sesuai, maksudnya belum lengkap. Nah, jadi dalam posisi apa? Tidak menghilangkan satu iota pun dalam posisi apa? Makanya saya mau tahu bidang apa. Iya, sebenarnya bukan belum lengkap ya, tetapi tadi kita membicarakan yang ini masih belum jelas trinitasnya, yang di sini masih puzzle, yang ini sudah sistematis gitu. Jadi sebetulnya bukan lengkap, tapi memang cara berpikirnya itu berbeda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara berpikir ini. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu ada di atas Taurat, ya,
Ya artinya memang dia yang bukan begini loh, bukan dia itu cuma sekedar ada Taurat kemudian dia melakukan doang gitu, bukan. Tapi justru dia selevel dengan pemberi Taurat itu. Nah kalau dia selevel dengan pemberi Taurat itu, ya kan, kemudian dia juga berkata ini dan itu, ya, memang nggak mungkin dihapuskan kata-katanya dia, gitu. Nah, contohnya yang paling mendasar itu ya seperti yang sudah dia rangkumkan itu ya, kasihilah itu, mengasihi itu. Kalau mengasihi kan itu kan menyempurnakan, maksudnya menggenapi ya, Pak ya. Kalau mengasihi kan itu ajaran penggenapan dari Yesus. Jadi saya tahu itu. Yang saya tanyakan itu, ini kan tidak menghilangkan satu iota pun dalam ajaran Taurat. Nah, yang tidak dihilangkan itu bagian apanya kok? Makanya saya belum tahu ini. Yang tidak dihilangkan dalam kitab Taurat itu yang satu iota pun di bagiannya mana? Ya, Yesus dengan kata-katanya itu. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, ya bahwa Yesus itu tidak ditaruh di level di bawah Taurat sebagai penafsir, pengkhotbah dan pelaku Taurat, tetapi Yesus itu ditaruh di level pemberi Taurat. Yang selevel itu dengan Allah itu gitu, yang dulu dikenalnya dengan Yahweh itu gitu. Jadi dia sebagai level itu, dan kata-kata dia yang dia katakan semua itu memang nggak bisa dihapus, malah diwujudkan. Dan itu semuanya, kenapa ya ahli Taurat ini ya tidak menggenapi itu, karena memang dia tidak melakukan. Ya, tidak melakukan apa? Kasih. Jadi kasih itu sebetulnya ya bukan pada zaman Yesus saja, udah dari dulu juga Allah tuh mengasihi. Bahkan ketika pemilihan Israel pun dia bilang, lo bukan bangsa yang besar, bukan apa, justru karena lo bangsa yang kecil, diperbudak lagi, gua memilih lo gitu loh, karena gua mengasihi lo. Jadi itu kasih itu memang udah hakikat dasarnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Tapi ketika mengkonsepkan Allah itu yang tadi itu berbeda gitu. Nah ini kan kok berarti kalau melihat dari argumen Koko, berarti ajaran sebelumnya itu kan berarti nggak tahu nih Koko menilai apakah itu benar, apakah kurang benar atau kurang lengkap, dan apakah mereka juga bisa dijamin keselamatannya atau bagaimana umat-umat di zaman Nabi Musa itu. Menurut Koko gimana? Ajaran dia kan, dia selamat aja Pak. Orang Tuhan udah hadir di sana. Ya Tuhan hadir di sana. Selamat juga ya. Ya. Jadi begini, kalau saya melihat begini, bahkan ya bukan hanya di agama Yahudi dan Kristen, bahkan di agama-agama lain pun, ya makanya kalau misalkan Pak Mahdia membaca tafsiran saya di Yohanes 14 ayat 6 itu, ya kan, ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu tuh aku apa, ya kan? Kalau akunya itu adalah sebagai firman Allah yang kalau di konsep orang Yunani itu mengerti yang namanya firman Allah itu logos spermatikos ya. Jadi logos ini tuh ketika dia berkarya itu ya kayak menyebar begitu ya. Ya kayak sperma begitu, spermatikos gitu. Dia menyebar begitu. Nah, maksudnya gini, firman ini nih sebagai pribadi manusia atau pola hidupnya dari firman itu akunya itu gitu. Nah itu yang ketika saya diskusikan di Yohanes 14, karena ketika polanya yang dinyatakan akunya di situ, yes, itu pola itu sudah ada di perjanjian lama, dan itu saya lihat banyak di agama-agama lain juga. Begitu. Berarti agama Yahudi ya, pengikut Nabi Musa itu berarti mereka bakal masuk surga juga ya, Pak ya, selamat juga ya menurut Bapak. Oh iya, bahkan mereka selamat juga ya. Iya. Oh berarti bagaimana kok kalau ini kok? Bukan Yahudi doang. Hah? Bukan Yahudi, jadi siapa lagi kok yang masuk surga selain ajaran Yahudi? Agama Islam juga. Hah? Agama Islam juga, Hindu Buddha juga. Alasannya gimana kok? Saya bingung kalau itu. Jalannya gimana? Iya, jadi begini. Orang bingung itu karena begini. Orang melihat pewahyuan itu seperti orang membuat garis lurus. Ya selama ini orang membayangkan seperti itu. Jadi kayak seperti dari Yahudi terus ke Kristen, terus kemudian mengalir lagi ke Islam. Ya kan? Akhirnya orang bingung. Ya, itu yang Buddha, Hindu, Konghucu dan agama-agama lokal itu gimana keberadaannya? Kenapa agama-agama lokal itu dan agama-agama yang lain itu harus dimasukkan ke dalam garis lurus begini? Kayak orang berbaris.
Ya, apakah Allah nggak bisa seperti menabur benih padi gitu, begitu? Ya, karena kalau Allah, karena model bahkan kata-kata Bapak itu sendiri itu lahir dari dunia pertanian, Pak. Kenapa nggak disebut ibu? Karena Bapak itu dianggap benih, ya. Benih itu dari Bapak, ya, bukan dari ibu. Ya, kayak pertanian juga, apa yang tumbuh di tanah itu karena benih Bapak. Makanya kata-kata Bapak itu, ya, untuk Allah Bapak itu lahir dari dunia seperti itu gitu. Nah, itu kan logis sekali kalau menyebarkannya itu tidak kayak nanam jagung satu misalkan lempeng gitu ya. Dia bisa juga disebarin begitu dan itu tumbuh gitu. Ya. Nah, itu problem kesulitan seseorang. Akhirnya, Pak, kita juga malah jadi sering berantem gara-gara kita buat garis lurus. Ya kan? Justru yang tidak berada di dalam garis lurus yang jarang berantem. Coba ada Pak Madia itu renungkan tuh. Ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa konsep pewahyuan itu nggak harus garis lurus. Bisa juga bergaya penaburan kayak Allah bertani begitu. Dan itu bisa ada di mana-mana. Makanya saya selalu berkata, kalau melihat agama A, ya, jangan negatif doang. Gitu. Ya. Di dalam konteks historisnya ada yang negatif, tetapi di dalam normatif teologisnya itu nyata banget positifnya gitu loh. Ya, demikian juga agama-agama yang lain. Makanya saya tidak pernah namanya membuat konten itu ya berkonflik dengan misalkan dengan agama tertentu ya. Itu konflik secara generik itu tidak pernah. Tapi saya akan konflik cuman pada orang tertentu doang yang memang kok aneh banget gitu loh. Begitu Pak Madia, kalau saya begitu. Saya kan dapat informasi baru nih. Apakah ini ajaran Kristen kok atau ajaran paham pendapat kamu sendiri nih yang mengatakan bahwa yang bisa selamat masuk surga itu semua agama, bukan hanya Kristen gitu. Makanya saya bingung ini, baru dapat informasi baru nih kok. Jadi saya berada di dalam posisi teman-teman yang berpegang pada pluralisme. Ya, jadi di dalam kekristenan sendiri ada ya kalau garis kasarnya sekalipun sekarang ini udah ditinggalkan, tetapi garis kasarnya itu ada 3 ya, yang eksklusif, yang inklusif dan yang pluralis. Ya, yang eksklusif itu pokoknya ya agama gue doang yang selamat. Ya, tapi kalau yang inklusif ya agama lo boleh selamat tapi harus melalui agama gue doang, agama gue juga gitu. Tapi kalau yang pluralis ya seperti saya itu. Ya, itu ada semua posisi ini ada dasar-dasar Alkitabnya. Ya, semua gitu. Jadi yang berpendapat seperti saya ini banyak sekali. Tetapi memang arus utamanya adalah yang eksklusif. Begitu, Pak. Oke. Nah, Niko, bagaimana kalau Koko bilang begitu ya, Kok ya? Apakah Tuhan yang disembah oleh agama yang beda-beda Tuhannya ini, kan Tuhannya kan beda-beda nih kok, tentunya pemahaman Tuhannya juga beda-beda, agama-agama yang banyak ini. Nah, kalau Tuhannya itu berbeda-beda, kok bisa dia masuk surga itu jalurnya dari mana kok? Gini, kok kan mengatakan mereka masuk surga, sedangkan Tuhannya itu beda-beda. Bagaimana kok bilang? Iya, pemahaman mereka kita beda-beda kok. Iya, no, jadi begini, pemahaman yang berbeda-beda itu memang iya. Dan ketika kita berkata bahwa Tuhannya berbeda apa tidak, ya kan? Ini kita hanya bisa menjawab secara spekulatif. Kalau pemahaman kita memang bisa berbeda-beda, apalagi di dalam kerangka tradisi agama yang berbeda-beda. Tapi apakah Tuhannya berbeda? Ya, kalau dia dari ranah pemahaman ini memang bisa berbeda-beda. Ya. Tetapi apakah Tuhan itu hanya sebatas pemahaman kita? Itu pertanyaan. Ya, makanya kalau saya bilang begini, kalau saya berpikir begini, kalau gue memahami Tuhannya agama A, ada loh yang blank spot, yang gue tuh nggak ngerti gitu loh. Ya, gue nggak ngerti Tuhannya dia tuh gimana gitu. Nah, langkah yang saya ambil, ya, itu bukan menghantam orang itu. Di dalam ketidakmengertian itu, pokoknya yang penting gue tetap mengasihi lo. Udah, gue tetap mengasihi lo. Kalau gue bisa belajar, lo mau ngajarin, ya, atau siapapun yang mau ngajarin, ya ajarin lah gue. Ya, kalau itu sikap yang saya ambil. Karena kenapa? Semua orang sekarang ini spekulatif mengatakan Tuhan kita itu sama atau tidak. Ya, tetapi
pemahaman kita ya itu memang berbeda-beda gitu. Karena terikat dengan bahasa dan kultur. Tapi apakah Tuhan kita ini, wah itu levelnya lain lagi. Levelnya lain lagi. Mungkin kalau Pak Madia pernah membaca filosofinya Ibnu Arabi, ya kan? Ya, dari yang Esa itu kemudian beremanasi dan lain sebagainya itu, ya itu memang spekulatif. Ya, tetapi kan kita semua orang bilang, oh itu gue punya istilahnya insting religius yang pasti. Nah itu juga kita bingung juga, karena tidak bisa dibuat ilmiah dalam pengertian kalau lo melakukan itu hasilnya akan sama dengan yang gue lakukan. Nggak bisa begitu. Jadinya kita lebih baik menghargai aja perbedaan itu gitu. Jadi gini Kak ya, jadi menghargain dengan posisi mereka juga bakal masuk surga gitu Kak ya. Ya kalau saya mengimani gitu. Kan, ya, tapi kalau bagaimana kok kalau misalkan orang ini ya agamanya itu menyembah setan, ya menyembah setan, memuja setan, ya kan ada ajaran seperti itu kok. Nah apakah yang pemuja setan, menyembah setan ini juga masuk surga juga? Karena Tuhannya ya jelas beda. Kalau mengikuti jalur kok, bagaimana kok? Ya, kalau dia memang penyembah setan, kita kan gini. Gimana? Tadi kita berbicara Tuhan, bukan berbicara setan. Ya, nah ternyata menurut mereka kan Tuhan, menurut Koko kan Tuhan, padahal dia sebenarnya menyembah setan. Itu bagaimana kok? Caranya itu bagaimana? Kalau mau dibilang sebenarnya, kalau mau dibilang sebenarnya itu kan sifatnya perspektif. Karena menurut kita dia penyembah setan, kan begitu kan? Menurut dia menyembah Tuhan, begitu kan? Iya kok. Nah, kalau menurut saya gini. Ya. Menghadapi realitas Tuhan yang transendental dan metafisik seperti itu, ya, kita lihat hasilnya dia menyembah yang dia sembah itu apa. Ya, kalau dia hasilnya baik nih, kita anggaplah misalkan baik. Ya. Tetapi menurut kita, wah ini kayaknya nyembah setan, ini perlu pakai nyungsep atau pakai aksesoris apalah, pokoknya macam-macam gitu. Ya. Wah ini penyembah setan nih. Kalau menurut saya, selama itu tidak melahirkan kekerasan demi kekerasan, cuman konyol-konyolan. Ya konyol-konyolan tuh kayak begini loh. Wah misalkan pakai pakaiannya kayak pakaian kerajaan misalkan. Ya. Terus ada yang pakai tongkat ini, terus pakai ngibas-ngibasin, pakai niup-niup misalkan. Itu memang konyol. Tapi konyol belum tentu setan gitu loh. Nah kita perlu mengizinkan yang konyol itu di dalam beragama. Karena kalau kita tidak mengizinkan yang konyol begitu, akhirnya kita akan ngebunuh dia. Gitu. Jadi tetap masuk surga mereka itu ya. Yang menyembah setan seperti itu tetap masuk surga. Itu kan setan bagi kita. Jadi bagi kita. Iya, maksudnya sesuai dengan kitab suci dong. Dan dia kan menyembah setan karena kita punya patokan ada kitab suci yang diturunkan Tuhan kan, di Taurat, Injil, Al-Quran. Karena kita tahu ada informasi mereka menyembah setan dengan informasi kitab suci itu, maka otomatis kan setidaknya kita mempunyai ukuran barometer bahwa mereka ini menyembah setan. Apakah masuk surga atau masuk neraka mereka? Itu akhirnya akan terjadi perang tafsir. Itu akan terjadi perang tafsir yang tidak akan final itu. Ya, ketika seseorang itu mendefinisikan Tuhannya orang lain itu setan atau Tuhan, ya, itu akan terjadi perang tafsir yang nggak ada habisnya. Makanya tadi saya bilang, ya, di dalam blank spot kita masing-masing, ya, ketika kita tidak memahami itu, ya kita lebih baik mulai dari prasangka baik. Kecuali kalau memang orang itu udah ya kerjaannya ngebunuh orang, ya kita mau nggak mau ya pasang kuda-kuda deh gitu, mau nggak mau gitu, ya untuk menjaga kehidupan ini ya. Ya mungkin untuk sementara gitu ya Pak Madia ya. Oke Kak, oke. Mungkin ini aja dulu ya diskusi kita. Thank you. Ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya bicara. Kita senang berdiskusi kok. Nanti kalau misalkan lain-lain waktu kita berdiskusi pakai tema kok tentang apa saja tentang Islam, saya sanggupin lah kalau memang Koko bersedia. Tentang Islam, Koko bertanya boleh. Tentang ajaran Islam, boleh kita sama-sama bahas nanti. Tentukan aja temanya pelan-pelan, nanti kita diskusi sama-sama agar tidak ada kejelasan yang simpang siur Pak ya. Oke ya, titip salam semua ya Pak. Thank you Pak Madia. Oke, saudaraku ya, ternyata demikianlah hasil dari lab saya, diskusi saya dengan Ko Rudi dari Layar Teologi ini. Hasilnya mengejutkan sih,
ternyata di ajaran Kristen itu katanya semua agama itu masuk surga, termasuk penyembah setan iblis juga masuk surga. Ini menurut keterangan yang saya dapatkan informasinya dari Korudi ini gitu loh. Makanya saya aneh aja ini. Ternyata dia menganut paham pluralitas. Nah, oleh karena itu Anda selaku umat muslim ya harus waspada dalam hal begini gitu loh. Artinya sikap kita, mereka ternyata bisa berbagai macam cara posisinya seperti itu gitu loh. Bahkan penyembah setan iblis pun diklaim mereka bisa masuk surga juga gitu loh. Oke, ini saja informasinya yang untuk saya dapatkan dari layar teologi untuk berhasil diskusi langsung dengan Korudi itu sendiri. Yaitu hak mereka mau bicara seperti apa saja, tapi kita hanya menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.